Selanjutnya, Yang Mulia, Saudara Rizal, silakan. Terima kasih Yang Mulia pimpinan, rekan-rekan MKD sekalian, dan saudara saksi Ma'ruf Samsudin. Betul yang saya hormati. Saya mendapat giliran pertanyaan ketiga, tapi rasanya yang mestinya sudah habis. Sudah diworong Pak Sudin ya, dan Pak Akbar Faisal. Jadi yang tersisa saya kumpulkan. Jadi yang ringan-ringan saja saya, Pak Ma'ruf. Baiklah, saya mulai. Saudara Ma'ruf Samsudin ya, saudara adalah Direktur PT Freeport Indonesia yang diangkat Januari 2015. Setelah saudara mengakhiri dinas aktif sebagai prajurit TNI. Ini waktu yang masih hangat, belum berapa lama. Tentu saya yakin ya bahwa di dada saudara dan darah saudara masih mengalir doktrin Sumpah Prajurit dan Sabta Magra. Betul nggak? Betul, Yang Mulia. Terima kasih. Dengan demikian berarti bahwa apa yang saudara kerjakan, saudara lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Betul? Betul, Yang Mulia. Ya. Kembali seperti yang disampaikan oleh Ketua Sidang, bahwa beberapa hari yang lalu kita menerima laporan dari Menteri SDM yang melaporkan tentang isi pertemuan saudara dengan saudara Novanto dan Muhammad Reza yang dilengkapi dengan rekaman yang saudara berikan. Nah, isi rekaman tersebut juga dilengkapi dengan transkripnya, di mana tadi saudara sangat meyakini bahwa transkrip yang dibagikan kepada kita itu sesuai dengan isi rekaman. Betul? Betul, Yang Mulia. Meskipun kemarin transkrip itu rekaman itu diputarkan, memang kita akui ya, kita mendengarkan suara yang samar-samar, ada yang tidak begitu jelas, tetapi ada beberapa bagian yang bisa kita. Nah, saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal dari isi rekaman. Namun sebelumnya saya bertanya, saudara kenal dengan saudara Novanto, Muhammad Reza sejak kapan? Saya mulai bertemu pertama dengan Bapak Setia Novanto pada saat pertemuan saya yang pertama berkunjung ke kantornya. Itu yang pertama. Kemudian berkenal dengan pengusaha yang bernama saudara Muhammad Reza pada saat pertemuan kedua dengan Bapak Novanto. Pertemuan saudara yang pertama, apakah saudara Novanto sudah menjabat sebagai ketua DPR? Sudah, karena saya diterima di ruangan kerjaan. Itu pertemuan pertama sudah menjabat sebagai ketua DPR begitu? Betul, Yang Mulia. Kemudian setelah pertemuan yang pertama gagal tadi kan? Yang dimaksud gagal, Yang Mulia? Yang pertama sekali yang dijanjikan entah kenapa bisa gagal gitu dah, kalau nggak salah tadi. Oh, bukan begitu maksud saya tadi. Ya. Yang Mulia. Pertemuan pertama waktu itu saya belum menjadi rencana pertemuan. Yang pertama saya belum menjadi presiden pada saat itu, tetapi ada permintaan untuk bertemu. Waktu saya masih menjabat sebagai wakil kepala pada saat Oh itu. gitu ya. Jadi itu yang gagal. Tidak jadi dilaksanakannya. Oh ya. Tidak jadi dilaksanakan sama gagal kan? Pada pertemuan ketiga ya, atau pertemuan yang membicarakan persoalan bisnis tadi, yang direkam dan transkripnya ada, saya coba cuplik ya. Pada pertemuan ketiga yang dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 antara jam 14.00 hingga 16.00 WIB,
bertempat di suatu hotel di kawasan Pasig Place SCBD, Jakarta Pusat, Saudara Novanto menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT Freeport Indonesia dan meminta agar PT Freeport Indonesia memberikan saham yang sebutnya akan diberikan kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Anggota DPR tersebut juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika dan meminta PT Freeport Indonesia menjadi investor sekaligus off-taker atau pembeli yang dihasilkan proyek tersebut. Ini adalah inti dari pertemuan yang saudara maksud? Yang Mulia, tadi Yang Mulia menyampaikan bahwa yang meminta saham adalah Bapak Setia Novanto. Jadi mohon dalam kesempatan ini kita lihat kembali bersama transkrip itu yang pertama menyampaikan. Saya tidak menanyakan siapa yang meminta, apakah saudara Novanto atau Reza. Tetapi kesimpulan dari pertemuan tadi, apakah itu maksudnya? Ya, meminta. Saudara memberikan rekaman dan transkrip kepada Menteri SDM Sudirman Said. Berapa buah rekaman flash disk yang saudara berikan? 1. Sebab kami menerima flash disk dari Sudirman Said 2 yang berdurasi 11 menit, kemudian disusulkan kemarin pada pertemuan yang berdurasi 120 menit. Nah, yang 11 menit ini dari mana? Apakah dari saudara? Atau mungkin dari rekamannya utuh dipisah oleh saudara Sudirman Said? Yang saya berikan yang utuh. Yang utuh? Betul, Yang. Yang 11 menit berdurasi itu di mana? Oh, itu bisa dilakukan edit sendiri oleh siapa saja, Yang Mulia. Gitu. Sebentar Yang Mulia. Yang Mulia Pak Darijal. Ya. Saudara saksi, apakah saudara saksi tahu ada flash disk yang berdurasi tidak sampai 12 menit yang percakapannya ya sebagian hampir sama dengan yang saudara berikan kepada saudara Sudirman Said? Tahu nggak itu? Yang berdurasi 11 menit yang saya berikan adalah rangkuman pembicaraan secara tercetak. Kemudian menyusul satu flash disk dalam bentuk lengkap. Itu, Pak. Oh, jadi ada 2 yang berdurasi lebih kurang 12 menit tetap dari saksi, begitu ya? Bukan, yang tercetak dalam bentuk transkrip. Kemudian diminta rekamannya, saya berikan yang lengkap. Coba diulangi, saudara saksi, coba. Ya, Coba, ada 2 ini. Ya, yang saya berikan pertama adalah yang tertulis, tercetak. Transkrip. Betul. Itu yang durasi 11 menit. 11 menit itu yang saya berikan pertama yang terkait itu. Kemudian saya berikan yang rekaman USB atau flash disk itu yang lengkap. Oke, maksudnya begini saudara saksi, biar ini clear. Yang pertama, saudara saksi memberikan dalam bentuk transkrip. Betul, Yang Mulia. Bukan dalam bentuk flash disk ya. Transkrip. Tanpa flash disk. Flash disknya yang lengkap. Yang pertama sekali. 1 kali flash disk lengkap. Oh, karena begini saudara saksi, ada 2 flash disk. Yang pertama sewaktu saudara Sudirman Said mengadukan ke MKD itu, beliau melampirkan transkrip, ya, termasuk flash disk. Nah, kemarin dalam persidangan, ya, beliau juga menyerahkan flash disk yang berdurasi 1 jam 27 menit. Nah, pertanyaan dan transkrip. Nah, pertanyaan kami, apakah transkrip yang saudara saksi berikan pertama sekali itu dilampiri dengan flash disk juga? Tidak, hanya transkrip. Kalaupun terjadi pengurangan. Sebentar Pak, tidak perlu jawab. Apakah saudara saksi tahu ada flash disk di luar
yang berdurasi 127 menit tersebut. Sepotong saudara? Tidak tahu. Ya. Yang ada cuma 100 yang itu. Terijal. Terima kasih Ketua yang mulia. Berarti nanti kita harus konfirmasi kembali ya kepada saudara-saudara Said. Dari mana dia mendapatkan flash disk yang berdurasi 11 menit? Apakah dia memecah rekaman yang saudara berikan? Baik, saya lanjutkan. Tadi saudara mengatakan merekam dengan menggunakan alat HP inisiatif sendiri. Saya tanya, menurut saudara apakah tindakan tersebut boleh dilakukan atau tidak? Bagaimana dengan undang-undang IT? Yang saya lakukan merekam. Kalau kita biasanya mencatat secara tertulis, tapi dengan alat ini saya bisa merekam dan saya tidak sembunyi merekamnya. Saya taruh di atas meja, Pak, HP itu. Dan tidak saya sembunyikan di mana-mana HP itu. Berada di atas meja dan dilihat juga oleh lawan bicara saya, ada HP di atas meja dalam keadaan hidup. Demikian. Apakah saudara memberitahukan pembicaraan saya rekam? Atau apakah saudara Setia Novanto dan Muhammad Reza tahu saudara merekam? Saya, yang mulia, saya tidak tahu dia tahu atau tidak, tetapi tidak jauh dari saya dan di depan lawan bicara saya HP itu saya letakkan. Baik, saya lanjutkan. Selama proses pertemuannya, dalam pembicaraan disampaikan kepada saudara, saudara katanya lebih banyak pasif, mendengarkan, meskipun pembicaraan dilaksanakan secara santai dan penuh kekeluargaan. Apakah saudara merasa risih atau tertekan enggak dengan isi pembicaraan tersebut? Saya tidak merasa maksud saya agak risih dengan pembicaraan belakangan itu karena sudah di luar konteks menurut saya, dan saya menilai bagaimana seorang pengusaha begitu mengetahui sistem politik kita dan sebagainya, dan juga berbicaranya di depan seorang pejabat negara yang kelihatannya bisa berinteraksi dengan baik pada saat itu. Kedua belah pihak saya mendengarkan selama pembicaraan itu, dan lama-kelamaan saya merasa saya agak risih juga mendengarkan permasalahan ini karena di luar konteks. Terima kasih. Dalam pertemuan tersebut, saudara bertiga, saudara lebih banyak pasif katanya. Di antara yang berdua yang berbicara, siapa yang lebih aktif berbicaranya? Mayoritas pengusaha saudara Reza. Saudara Muhammad Reza maksudnya? Betul. Kemudian dalam pertemuan tersebut juga terdengar ucapan, kalau ini berhasil, kita beli pesawat terbang, kita main golf bersama, dan kita happy-happy saja. Siapa yang berbicara demikian? Pengusaha Muhammad Reza. Dalam pembicaraan tersebut juga diyakinkan saudara bahwa upaya perpanjangan ini mudah kalau kami bertiga yang menangani. Di antara menyebut nama Luhut dan Jokowi, siapa yang berbicara? Saya izinkan saya juga melihat transkrip itu, yang mulia, karena saya kurang ingat yang berbicara pada saat itu. Silakan. Punya ya? Punya, Pak? Saya ini sudah beredar banyak di media. Oh iya? Ya, silakan. Coba dicek saudara saksi sama nggak dengan yang kita punya? Salah. Maaf saudara saksi, itu ada berapa lembar? Kalau bisa itu, ada halaman nggak? Tidak ada yang. Ada berapa lembar? Biar coba kita cross check sama nggak ini. Sedang saya hitung. Ya silakan.
Dan setiap lembar diparaf ini. Ini tidak ada, ini dari media, dari apa? Internet. Oh, yang kita punya diparaf, saudara saksi. Jadi jangan disalah kita. Tidak ada parafnya. Kita punya diparaf. Tidak ada paraf. Atau begini ya, karena kalau saudara saksi membacakan yang tidak sama dengan di tangan mahkamah ini, saya kira akan sangat sulit nanti menjadi perbandingan saudara saksi. Ya, apakah diizinkan melalui forum ini kita serahkan satu untuk dipinjam sementara? Boleh ya? Hanya untuk dipinjam ya, saudara saksi. Betul. Ya. Silakan. Saya izin mencari yang di halaman ini. Ya, silakan. Sambil Pak Yang Mulia Pak Darijal menyusun pertanyaan mungkin. Ya. 5 juga bisa Pak. Yang Mulia mohon diulangi tadi. Ya. Dalam pembicaraan tersebut ya, juga diyakini oleh saudara bahwa upaya perpanjangan mudah kalau oleh kami bertiga menyebut nama Luhut dan Jokowi. Yang saya tanyakan siapa yang berbicara? Yang Mulia Pak Darijal di lembar keberapa Pak? Jadi biar beliau tidak sulit. Ada lembar keberapa itu Pak? Bukan halaman Pak, lembar keberapa? Lembar keberapa Pak? Jadi biar saksi juga bisa. Lembarnya ada pada pertanyaan saya. Tapi oke, sebentar ya. Sabar Pak. Mungkin ketemu saya drop ini pertanyaan, saya lanjutkan ya. Ya, silakan. Dengan yang ada di halaman berapa? 15 coba. Lembar 15 alinea pertama menurut Yang Mulia Saudara Suding. Pertama paling atas ini PSSI, Pak. Halaman 15. Lembar 15. Saya ulang lagi infonya, Pak. Ditulis dulu pakai ya. Polpen halaman 1, 2, 3. Oh jangan Pak, itu saya punya Yang Mulia. Oh iya. 16. Isi banyak isi Pak. Kalau PSS itu 16. Sebelum PSS itu. Sedang saya baca, Pak. Sudah ketemu, Pak. Terima kasih. Yang Mulia, saya sudah ketemu Yang Mulia yang pertama. Pemahaman saya tentang ini bahwa pembicara dalam ini yang tertulis di sini kode SN, inisial SN, mau meyakinkan saya bahwa bisa menyelesaikan masalah ini dan bisa berhubungan dengan di sini sebut dengan Pak Luhut, dan juga sudah pernah meyakinkan pada saya kepada Presiden. Jadi bicaranya Pak SN begitu ya?
Betul. Ya. Saya lanjutkan. Ada disebut-sebut tentang komitmen fee ya, sebesar 700 juta dolar untuk pembangunan smelter Desember, dan telah menanamkan 4 miliar dolar untuk PLTA. Ini maksudnya komitmen fee ini apa? Komitmen fee. Jadi dalam kesepakatan dengan pemerintah bahwa untuk kelanjutan smelter itu kita akan memberikan komitmen fee yang nantinya untuk meneruskan rencana pembangunan smelter itu direncanakan komitmen fee itu akan turun pada bulan Desember ini, diperkirakan menjelang akhir Desember akan keluar. Baik. Tadi saudara yakin ya bahwa transkrip yang diserahkan ini sesuai dengan isi rekaman. Menurut Anda pasti itu 100%. Dan saya juga yakin bahwa saudara pasti sudah mendengarkan berulang kali. Sehingga di dalam pikiran saya, saudara pasti tahu paling tidak 70% ini pembicara siapa. Sekarang saya akan tanya, ini yang bicara siapa? Jadi saudara sementara jangan lihat transkrip dulu. Kalau ngalah baru silakan lihat ya. Ini dimulai dari pembicaraan saudara ya. Pak Luhut, titik. Kemudian saudara lanjutkan. Yang sahamnya itu juga maunya Pak Luhut itu jaminan garansi. Itu dari Freeport untuk saham itu. Seperti dulu yang dilakukan oleh Freeport kepada pengusaha. Ini pembicaraan saudara ya. Kemudian ada yang menjawab. Pak Luhut pernah bicara dengan Jim Bob di Amerika. Ini bahasa siapa? Saya tidak. Yang mulia, saya tidak melihat ini. Kalau saya tidak salah itu dengan inisial SN. Pernah bertemu di Amerika. Saya lanjutkan. Ada lagi yang berbicara. Jadi kalau itu bisa diolah, ini rahasia yang tahu cuma kita berempat. Ya Pak, diolah gitu. Ini bahasa siapa? Saya, kalau didengarkan saya bisa mengetahui siapa yang bicara. Tapi kalau melihat ini, Oke. Ini bahasanya dari Reza MR. Tapi saya bertanya ya, saudara bertemu di sana kan 3 orang. betul yang mulia. Tetapi ada statement dari Muhammad Reza. Jadi kalau itu bisa diolah, ini rahasia yang tahu cuma kita berempat ya Pak. Disebut 4 orang. Siapa satu lagi? Saya kurang tahu yang dia maksud dengan berempat itu siapa yang. Kemudian saudara sendiri menjawab ya. Ini halaman 5 nih. Pak, itu harus ada yang perlu dihitung Pak sekarang. Waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Dari 6 isu yang saya kasih Pak Ketua itu, waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Kalau itu tidak kelar, katakanlah 23 Juli nanti, tanggal 1 Juli tidak ada kepastian, maka kita akan arbitrasi internasional. Saya tanyakan, 23 Juli tahun berapa itu? 2015 ya. 2015. Itu terkait dengan izin ekspor seperti yang dijelaskan saudara. Kalau tanggal 1 Juli tidak ada kepastian, maka akan arbitrasi internasional. Ini apa maksudnya? Karena dengan tidak bolehnya kita melakukan ekspor, yang mulia saya perkirakan perusahaan akan berhenti. Karena produksinya tidak boleh diekspor. Saudara akan bawa ke pengadilan hukum internasional begitu maksudnya? Bukan saya, tetapi perkiraan saya induk perusahaan akan membaca hal ini dan mempertimbangkan putusan. Ingat ya, di dada saudara saya katakan, darah saudara itu masih sumpah prajurit dan sabta marga, dan mesti ini tidak boleh terjadi.
Ya. Kemudian saya lanjutkan. Ini agak panjang nih Pak ya. Ini bicara mulai dari saudara. Kuncinya kan itu lagi. Surat perpanjangan itu tidak mungkin keluar purchasing ya, garansi kalau tidak. PLTA dibangun itu kan untuk underground mining. Underground mining baru bisa dipastikan mau dilanjutkan kalau ada perpanjangan. Itu pembicaraan saudara. Betul ya. Ya, ada jawaban di bawah. Betul perpanjangan. Ini komitmen itu dibutuhkan. Komitmen itu belum off-take garansi. Belum Pak. Loh, kalau komitmen fee, komitmen, begitu ada perpanjangan komitmen, kita akan jalankan. Saya pertaruhkan itu. Ini bicara saudara ya. Betul yang mulia. Sebelum bicara saudara tadi siapa yang bicara? Yang mengatakan betul perpanjangan. Ini komitmen itu dibutuhkan. Komitmen itu belum off-take garansi. Belum Pak. Yang bicara. Saya tidak ingat yang bicara itu antara SN atau RC pada saat itu. Kemudian seterusnya berbicara ke bawah ya. Saya cuplik saja. Kalau di sini tertulis SN ya. Halaman 7. Kalau Pak Jokowi itu beliau sudah setuju kalau sarannya untuk di Gresik. Tapi berikutnya di Papua. Tapi ada ujung-ujungnya. Waktu saya makan itu, Pak Ketua sudah bicara atau belum dengan Pak Luhut? Saya disuruh ngadep ke Pak Luhut, ngobrol-ngobrol. Saya langsung tahu ceritanya. Ini waktu rapat yang terjadi antara si SDM, Menteri SDM dengan Darmo. Kalau menurut saya, memang Pak, Presiden itu ada yang mohon maaf ya, ada yang dipikirkan untuk ke depan. Memang kalau dilihat karena dia dengar Pak Yusuf Kalla, itu kan terjadi begitu, makanya selalu menyinggung. Masa Yusuf Kalla terus? Kalau lihat begitu, memang dia. Ini apa maksudnya nih, saudara? Yang dimaksud dengan pembicaraan ini dalam interpretasi saya Pak, bahwa pernah terjadi hal yang kurang enak antara Menteri SDM dengan yang dimaksud dengan Darmo. Darmo itu salah satu, saya tanyakan siapa waktu itu Darmo itu saya cari tahu siapa, itu adalah salah satu staf dari kepala staf Presiden pada saat itu, salah satu deputinya. Yang dia maksud, itu yang dia maksud. Ya, itu penafsiran saudara ya. Ya. Tetapi ini betul bahasanya Setia Novanto? Sesuai rekaman ini betul. Kemudian lanjutnya di bawah, saudara menjawab, adakan jalan. Kemudian SN menjawab, adakan jalan. Makanya kita harus menutupi, nggak habis-habis. Saudara lagi menjawab, mempercantik. SN menjawab, mempercantik. Tapi kalau pengalaman kita, artinya saya dengan Pak Luhut, pengalaman dengan Presiden, itu rata-rata 99% itu gol semua. Pak, ada keputusan-keputusan penting kayak Arab itu baru main kita
Makanya saya tahu, makanya Bung Riza begitu tahu Darmo, di maintenance, dibiayai terus itu Darmo habis-habisan supaya belok. Pintar itu. Benar pembicaranya Pak Setia Novanto? Betul yang mulia. Ya barangkali ini yang terakhir. Banyak teman-teman yang mau tanya lagi, tidak kebagian terus lagi semua. Saya tanya ya, menurut saudara, siapa-siapa lagi yang kira-kira ikut dalam upaya seperti ini? Di antara yang sudah jelas, yang bermain di balik layar menurut saudara siapa? Sesuai dengan transkrip ini yang disampaikan oleh saudara Reza dan Bapak SN itu. Jadi hanya berdua itu saja. Kalau ada transkrip kan dua, ya. Tetapi di belakang-belakangnya pemain di balik layar. Saya tidak tahu karena ini pembicaraan mereka berdua. Nah ini benar-benar. Ini benar pertanyaan yang terakhir, Ketua Yang Mulia. Ya. Kalau kontrak PT Freeport Indonesia tidak diperpanjang, 2021 selesai, go back, ya. Bagaimana menurut saudara atau tanggapan saudara dampaknya terhadap PT Freeport sendiri, masyarakat Papua, dan dampak buruk bagi negara dan bangsa Indonesia? Silakan. Yang mulia, Freeport ini bukan hanya masalah bisnisnya saja yang kita tinggal, tetapi juga masalah sosialnya, yaitu karyawan beserta keluarganya dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya dan masyarakat Papua. Dampaknya sangat besar karena PDRB yang ada untuk Kabupaten Mimika saja dari hasil penelitian LPM UI tahun 2013 itu 91% dari Freeport. Kemudian PDRB untuk kabupaten itu 37, sekian persen. Jadi bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau misalnya ini berhenti. Yang kedua, dampak lingkungan. Kerusakan lingkungan ini juga akan terjadi. Karena ini tambang itu harus dipelihara dan tidak boleh berhenti satu hari pun. Karena kerusakan lingkungan sangat mungkin terjadi. Dan yang ketiga, yang mulia, masalah sosial yang bisa berdampak terhadap masalah keamanan. Aspek lingkungan keamanan ini perlu diperhatikan. Karena kalau misalnya terjadi ditinggalkan wilayah kerja atau wilayah operasional Freeport dari Tembagapura sampai di bawah di port side itu dimiliki oleh 7 suku besar. Ini mungkin bisa akan terjadi klaim antar suku bahwa ini adalah milik saya, ini adalah milik saya. Bisa terjadi potensi-potensi konflik sosial ke depan. Demikian. Dampak politis kira-kira terhadap bangsa dan negara kita? Dampak politisnya mungkin hubungan bilateral kita antara Indonesia dan Amerika. Betul. Kan banyak pengusaha pegang saham. Itu pengusaha dari negara mana saja? Yang terbesar yang saya tahu adalah Rio Tinto dari Inggris. Israel? Saya tidak mengetahui ada Israel, tapi mungkin warga Israel mungkin saja bisa ada di situ, pemilik saham perorangan. Mantan Army dari US ada di sana? Jim Bob sendiri seorang pensiunan Kapten Angkatan Darat Amerika. Dia Kapten Angkatan Darat. Betul. Saudara anak buahnya Mayor Jenderal. Itulah. Terima kasih saudara Ma'ruf Samsudin. Ya. Saya barangkali ingin menekankan, ingat, saudara adalah mantan prajurit. Meskipun saudara sudah tidak aktif lagi sebagai prajurit, tetapi semangat dan perjuangan tetap untuk bangsa dan negara. Setuju? Boleh saya memberi tanggapan tentang hal itu, yang mulia?
Yang mulia, walaupun saya sudah tidak aktif lagi sebagai prajurit, tapi semangat dan jiwa saya sebagai prajurit terhadap kehormatan bangsa dan negara, mengawal dan mengamankan negara ini tidak akan pernah luntur. Inilah nilai-nilai integritas saya kepada negara ini untuk mengamankan negara. Tidak akan pernah luntur. Kejadian ini justru saya berpikir ini adalah menjaga kehormatan negara. Karena membawa nama presiden dan wakil presiden itu adalah kehormatan negara. Ini adalah integritas saya pada negara yang harus saya tunjukkan. Terima kasih. Iya, karena saudara menanggapi. Baik, Yang Mulia, Sedikit. selesai ya. Satu Ini lagi. fokus Pak, fokus. Ini masalah pelaporan Pak, bukan masalah purnawirawan Pak. Ya, Terima kasih. Yang mulia ketua. sementara cukup ya, Yang Mulia, Pak Rizal.